Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Valova. Saya dari kelas Mankom 19 DF, Institut Setiami, Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Sosiologi Komunikasi sesi 7. Agenda hari ini: 1. Desa global. 2. Dunia maya. 3. Masyarakat nyata versus maya. 4. Hiperrealitas. 5. Tren dunia maya. 6. Kejahatan cyber. Oke, lanjut. Desa global atau global village. Asal mula desa global. Istilah desa global, global village, pertama kali digunakan dalam buku tulisan Marshall McLuhan yang berjudul Understanding Media: The Extension of Map, tahun 1964. Pengertian desa global sendiri yaitu merupakan sebuah konsep yang menganalogikan dunia sebagai sebuah desa yang sangat besar karena kemajuan teknologi komunikasi. Marshall McLuhan berpendapat informasi jadi sangat terbuka dan bisa diakses semua orang. Tak ada batas waktu dan tempat, informasi menyebar cepat dan masif ke sepenjuru dunia berkat teknologi informasi. Pengertian desa global menurut Marshall McLuhan, pada masa digital dan serba komputer, masyarakat akan alami revolusi komunikasi. Komunikasi antar pribadi yang terdiri dari 2-3 orang saat desa global akan mengarah pada tren komunikasi massa. Satu topik bisa jadi konsumsi masyarakat luas di mana semua orang berhak terlibat. Orang-orang akan lebih suka komunikasi audio visual yang atraktif dan interaktif. Internet menjadi penyatu dunia. Next, kemajuan internet menghasilkan dunia maya atau cyberspace. Dunia maya atau ruang cyber merupakan integrasi atau kombinasi dari beragam peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer, terutama internet, yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi, telepon genggam, instrumen elektronik, dan lainnya, yang tersebar di seluruh dunia secara elektronik. Next, masyarakat nyata versus masyarakat maya. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan manusia mengenal dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan sebagai komunitas atau masyarakat nyata, real community dalam dunia nyata, real world, dan komunitas atau masyarakat maya, cyber community, dalam dunia maya, cyberspace. Di sini bisa kita lihat contoh dari gambar sebelah kiri masyarakat nyata dan sebelah kanan masyarakat maya. Masyarakat nyata adalah kehidupan masyarakat yang secara indrawi bisa dirasakan dalam kehidupan nyata, di mana hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat dapat disaksikan sebagaimana adanya. Masyarakat maya adalah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat langsung diindra dalam kehidupan nyata, namun bisa dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Di sini ada beberapa contoh gambar yang kalian bisa lihat. Next, kita masuk ke hiperrealitas. Hiperrealitas adalah ketidakmampuan kesadaran manusia untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi, khususnya dalam kehidupan berteknologi tinggi. Nah, di sini ada contoh. Taehyung BTS dinobatkan sebagai pria idaman wanita utama Asia 3 tahun berturut-turut dan sulit dirundung karena fotonya di sosmed oleh haters. Mengapa? Padahal warga dunia maya atau biasa disebut netizen tidak mengenal mereka secara pribadi. Nah, ini semua efek hiperrealitas. Di sini juga ada beberapa contoh lain hiperrealitas mencangkup VR. Kita bisa melihat gambar di sini ada berbagai macam seseorang yang menggunakan VR tersebut.
Penggunaan berinteraksi dengan sebuah lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Jadi, lingkungan ini bisa berupa replikasi sesuatu yang benar-benar ada atau hanya imajinasi. Bisa kita lihat gambar di sini. Juga ada contoh lain. Kita bisa mengambil realitas bertambah sebagai contoh. Seperti kemarin, sedang maraknya game yaitu Pokemon Go. Bisa kita lihat di sini ada beberapa gambar lainnya, contoh Google Translate dan lain-lain. Selanjutnya ada tren dunia maya, penggunaan sosial media berdasarkan gender. Kita bisa lihat di sini ada persentase rata-rata. Penggunaan pria secara global lebih banyak 55% dibandingkan wanita, 45% per Januari 2020. Kita bisa lihat di sini. Dengan kehadiran dunia maya ada banyak tren baru yang mengemuka. Menilik presentasi penggunaan sosial media antar benua dan wilayah. Jumlah pengguna user berdasarkan gender berbeda-beda. Tren dunia maya lainnya juga ada jelajah jejaring internet lewat perangkat. Ada juga jelajah internet via perangkat mobile. Di sini kalian bisa melihat masing-masing presentasinya atau perbandingan di gambar. Ada platform sosial media top dunia. Juga ada grafik dan presentasinya. Data bisa dilihat. Next, ada situs paling dikunjungi versi Alexa. Wow, Januari per tahun 2020. Menurut aplikasi berbasis perintah suara Alexa yang dikembangkan oleh Amazon, situs-situs yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia per Januari 2020 mencangkup mesin pencari Google, situs berbagi video dan musik YouTube, bisnis eceran Tmall, sosmed Facebook, mesin pencari Baidu, app pesan instan Kiki, dan lain sebagainya. Ada juga penggunaan antarmuka suara, pembelanjaan global dalam e-commerce, dan lain sebagainya. Oke, terakhir kita masuk ke kejahatan cyber. Jenis kejahatan cyber di Indonesia. Kita lihat ya. Tingkat kekhawatiran penyalahgunaan data. Nah, terlepas dari seluruh manfaat yang ditawarkan oleh dunia maya, kekhawatiran atas penyalahgunaan pribadi untuk kepentingan tidak benar atau kejahatan di dunia maya meningkat. Kita lihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Index terhadap pengguna internet usia 16-64 tahun di berbagai negara. Bahwa ditemukannya 80% pengguna internet mencemaskan hal ini di Kolombia. Di Brazil, kekhawatiran yang sama memiliki besaran 79%. Warganet Indonesia dalam hal ini menunjukkan 59% diantaranya dilanda kekhawatiran serupa. Nah, di sini juga banyak jenis kejahatan cyber. Kita bisa lihat ada beberapa. Semisal pemalsuan surat penting atau data forgery, merusak keamanan sistem komputer atau cracking, mengubah tampilan web device, mencuri info, kartu kredit, skimming, terorisme, meretas info rahasia surel, injeksi virus, program perusak, perangkat pemeras, masuk sistem komputer, hacking, pengirim info mengganggu, spamming, melumpuhkan komputer, pembajakan,
perundungan cyberbullying, dan eksploitasi. Juga termasuk di dalamnya eksploitasi seksual yang mengarah pada cyber porn. Nah, jadi cukup sekian review sesi 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih untuk dosen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.